Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri, Khofifah Sari Hasibuan, dan saudara Muhammad Sendi, dan kemudian saudari Nadia Haryanti. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang berjudul tentang resiko, ketidakpastian, dan pengambilan keputusan pada mata kuliah Ekonomi Manajerial dengan dosen pengampu Ibu Raras Rizia Yogasnumurti SEMM. Langsung saja saya akan menjelaskan tentang materi yang pertama, yaitu A. Pengertian resiko. Resiko merupakan informasi, kejadian, kerugian, atau pekerjaan yang terjadi sebagai akibat dari keputusan yang diambil dalam kehidupan sehari-hari. Resiko dapat bersifat pasti maupun tidak pasti, yang dapat dikalkulasikan secara kualitatif. Resiko adalah sesuatu yang tidak dapat diperkirakan. Kecenderungan berbedanya hasil sebenarnya dengan hasil yang diperkirakan. Resiko adalah ketidakpastian akan terjadinya kerugian. Terdapat kemungkinan terjadinya kerugian, impas, ataupun untung. Johan Putro 2006 menyatakan resiko sebagai ketidakpastian yang telah diketahui tingkat probabilitas kejadiannya. Menurut Kontur 2004, ketidakpastian ini terjadi akibat kurangnya atau tidak tersedianya informasi yang menyangkut apa yang akan terjadi. Ketidakpastian yang dihadapi oleh perusahaan dapat berdampak merugikan atau menguntungkan. Apabila ketidakpastian yang dihadapi berdampak menguntungkan, maka disebut dengan istilah kesempatan. Sedangkan ketidakpastian yang berdampak merugikan disebut dengan risiko. Materi selanjutnya yaitu B. Cara mengatasi risiko. Beberapa cara yang biasanya dipakai dalam menghadapi risiko adalah: pertama, menghindari risiko, yaitu menghindari penyebab timbulnya risiko. Menghindari risiko merupakan strategi yang sangat penting. Strategi ini merupakan strategi yang umum digunakan untuk menangani suatu risiko. Kemudian yang kedua, mengurangi risiko. Yang dimaksud dari mengurangi risiko yaitu memperkecil kemungkinan atau probabilitas untuk terjadinya risiko tersebut, atau memperkecil kerugian atau akibat risiko yang mungkin terjadi. Kemudian yang ketiga, mengasuransikan risiko. Ini maksud dari mengasuransikan risiko yaitu memindahkan risiko yang bakal terjadi ke perusahaan asuransi. Kemudian materi selanjutnya yaitu C. Sikap terhadap risiko. Dalam menjalankan usaha atau bisnis perusahaan, manajemen dalam menghadapi risiko dapat menentukan sikap terhadap risiko tersebut, yaitu pertama, menghindar dari risiko. Perusahaan akan menghitung mana yang lebih besar antara risiko dan harapan keuntungan. Bila risiko lebih besar dari keuntungan, maka manajemen yang masuk kelompok risk averse akan menghindar dari usaha tersebut. Kemudian yang kedua, netral terhadap risiko, yaitu sikap rasional dalam menghadapi risiko. Bila peluang usaha mempunyai harapan keuntungan yang akan diperoleh dan juga peluang risiko mungkin juga terjadi. Kemudian yang ketiga, senang bermain dengan risiko, yaitu perilaku individu bersedia mengambil risiko. Risk preverse cenderung menganggap risiko sebagai sesuatu hal yang tidak perlu dikhawatirkan. D. Mengukur risiko. Besar kecilnya risiko dapat diukur dengan konsep statistik, yaitu teori probabilitas atau PI. Probabilitas adalah masalah ketidakpastian dicoba untuk dapat diukur atau dikuantifisir dengan suatu konsep probabilitas atau probability kemungkinan. Probabilitas atau P dinyatakan dalam angka 0 sampai 1. Probabilitas P sama dengan 0, artinya suatu peristiwa atau kejadian mempunyai kemungkinan terjadi 0% atau dengan kata lain peristiwa itu tidak mungkin terjadi. Di lain pihak, apabila suatu peristiwa atau kejadian dinyatakan probabilitasnya atau P sama dengan 1, berarti bahwa peristiwa atau kejadian itu 100% pasti terjadi. E. Nilai harapan dan risiko. Dari sudut manajemen, nilai harapan dan risiko berkaitan dengan keputusan yang akan dibuat sekarang untuk dilaksanakan di masa yang akan datang.
F. Pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah sumber daya manusia yang bertanggung jawab pada suatu usaha, biasanya adalah para manajer atau pimpinan, tetapi di dalam usaha perorangan dapat dilakukan oleh kepala keluarga. Misalnya, petani, dia harus memutuskan setelah panen, padi kali ini harus menanam apakah harus menanam kedelai, jagung, atau melon. Keputusan yang diambil harus tepat agar pendapatannya meningkat lebih dari petani yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah pengambilan keputusan. Langkah yang pertama yaitu menentukan masalah yang penting yang perlu segera diselesaikan. Contohnya harus dilakukan menaikkan harga jual produk karena pemerintah menaikkan harga BBM. Yang kedua, mencari informasi yang diperlukan tentang akibat dari kenaikan BBM oleh pemerintah tersebut. Informasi tersebut dapat pula berupa data yang terdiri dari informasi kualitatif, yaitu yang berupa pengalaman perusahaan pesaing yang telah menaikkan harga, ada tidaknya kenaikan biaya transportasi, efek dari kenaikan harga BBM, dan perkiraan konsumen yang ganti produk. Yang kedua yaitu informasi kuantitatif, yaitu berupa presentasi kenaikan harga bunga bank, apakah terdapat kenaikan gaji pegawai, berapa kenaikannya, berapa harga barang dari perusahaan pesaing, berapa perkiraan harga barang dasar setelah terjadi kenaikan BBM. Dan yang ketiga yaitu informasi tentang sumber daya. Apakah kira-kira akan terjadi tuntutan upah buruh? Apakah mudah memperoleh bahan dasar dan bahan pengganti? Apakah pasar produk perusahaan kita tetap ramai? Serta apakah perlu dilakukan perubahan proses produksi yang sudah ada? Langkah yang ketiga yaitu menetapkan alat analisis yang akan dipergunakan untuk menghitung perubahan-perubahan yang telah dilakukan. Nah, yang keempat yaitu melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kemungkinan terjadinya masalah baru setelah keputusan dilaksanakan. Materi selanjutnya yaitu tentang teknik pengambilan keputusan dalam ketidakpastian. Yang pertama yaitu teknik optimasi. Manusia terlahir sebagai makhluk yang tak pernah puas. Di sisi lain, manusia memiliki sejumlah besar kebutuhan dan lebih banyak lagi keinginan. Sumber daya ekonomi sebagai pemuas kebutuhan dan keinginan manusia relatif langka. Dua hal ini memberikan latar belakang yang kontradiktif dan mengharuskan manusia memilih. Maka manusia selaku Homo economicus akan senantiasa berupaya menetapkan pilihan yang terbaik sebagai solusi optimal yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan yang nyaris tanpa batas itu. Teknik yang kedua yaitu teknik analisis resiko. Resiko ini adalah hal yang tidak pernah dapat dihindari pada suatu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan manusia, termasuk aktivitas proyek, pembangunan, dan proyek konstruksi. Yang ketiga yaitu teknik pendugaan atau peramalan. Tujuan dari peramalan ekonomi adalah untuk mengurangi resiko atau ketidakpastian yang dihadapi suatu perusahaan dalam pengambilan keputusan operasional jangka pendeknya dan dalam merencanakan pertumbuhan jangka panjangnya. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan dari materi kelompok 3. Lebih dan kurangnya kami memohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.